Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi MTS NU Nurhuda kelas 8. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Ya. Untuk kelas 1 kemarin, itu semua siswa belum ada yang saya ajar materi pelajaran PPKN. Ya, sekarang kita berjumpa. Nama saya Ibu Rohman. Akan saya yang ya, meta konsep untuk kedudukan dan fungsi Pancasila ada 4 bagian. Yang pertama adalah kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang kedua, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian yang keempat adalah membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa mampu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Akan tetapi untuk materi kali ini kita tujuannya yang atas dulu, mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila, burung Garuda Pancasila. Pada burung Garuda Pancasila, besar Indonesia yang disebut saat 5 dan Indonesia mendalam kehidupan dan pendidikan. Indonesia ternyata dalam 1945 Indonesia akan di gedung dengan Indonesia yang kokoh sebagai perwujudan politik pada selama-lamanya. Dalam ada pan-islamisme lah Pancasila. Menjadi menjalankan perwujudan negara dan bangsa itu burung itu ada sila yang pertama Tuhan yang sambangnya adalah kepala banteng, adalah padi dan kapas. Next. Selanjutnya, tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila adalah sesuatu yang penting karena Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila menjadi pedoman penataan kehidupan bernegara, acuan pembuatan aturan hukum, serta menjadi panutan masyarakat dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dasar negara dan ideologi berperan dalam memberikan arah dan tujuan bagi suatu negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia karena Pancasila paling sesuai dengan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Istilah Pancasila itu sejak zaman itu ya kurang ketik sedikit ya toh.
istilah Pancasila atau nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit yang tercantum dalam buku Negara Kertas Gama karya Empu Prapanca dan buku Sutasoma karya Empu Tantular. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman itu dalam bahasa Sangsekerta, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya sendi atau asas. Berarti batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau pancakrama. Jadi pancakrama atau Pancasila krama. Jadi lu Bu, Pancasila kan yang menetapkan itu Pak Karno, ya betul. Itu Pancasila, istilah Pancasila memang yang menemukan adalah yang mengusulkan adalah Bapak Soekarno. Tetapi istilahnya adalah apa ya, nilai-nilai Pancasilanya itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman kerajaan sejak Indonesia sebelum merdeka, sejak Pancasila belum ditetapkan sebagai dasar negara. Jadi nyatanya Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam Pancasila itu mengandung arti atau mengandung pengertian sendi yang 5 atau asas yang 5. Jadi dalam asas yang 5 itu disebutkan adalah A, dilarang melakukan kekerasan. Kemudian dilarang melakukan pencurian atau dilarang mencuri. Kemudian dilarang berjiwa dengki. Kemudian dilarang berbohong. Yang terakhir dilarang mabuk atau minuman keras. Itu adalah situs kerajaan-kerajaan zaman dulu. Jadi selain Majapahit itu ada Sriwijaya, Sriwijaya pun dulu sudah ada nilai-nilai luhur, cuma tidak dibukukan. Jadi dalam sehari-harinya itu di kerajaan Sriwijaya juga sudah ada nilai-nilai Pancasila. Kemudian di Majapahit itu juga sudah ada nilai Pancasila, bahkan dibukukan dalam 2 buku yang sangat terkenal, Sutasoma dan Negara Kertagama. Jadi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu merupakan nilai-nilai luhur yang digali langsung dari negara Indonesia. Buku Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular tersebut memberikan gambaran tentang kehidupan rakyat Majapahit. Jadi gambaran kehidupan rakyat Majapahit zaman dahulu adalah tentram, damai, sejahtera, makmur yang dilukiskan dalam Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Karto Raharjo. Sedangkan dalam kehidupan beragama digambarkan dengan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, yang berarti berbeda-beda tetapi satu. Tidak ada kebenaran yang bercerai-berai. Jadi meskipun ada candi Borobudur misalnya, yang yang tempat beribadah untuk orang Buddha misalnya. Di situ, di sekitar situ ada orang yang beragama Hindu, itu juga tidak apa-apa. Damai saja, tidak terus merusak tempat ibadah negara lain. Tidak merusak tempat ibadah kerajaan lain. Tidak merusak tempat ibadah agama lain. Kemudian ada lagi misalnya Candi Prambanan, tempat beribadah orang-orang Hindu misalnya. Di sekitar Candi Prambanan ada orang yang beragama Buddha.
juga dibiarkan saja, tidak apa-apa. Tidak beribadah ke Prambanan juga tidak apa-apa. Karena di kerajaan itu sangat menghargai kehidupan beragama. Apalagi nanti lambat laun datanglah agama Islam. Jadi agama Islam datang ke Indonesia dengan cara damai, dengan melalui perdagangan, dengan melalui perkawinan, dan lain sebagainya. Tidak ada penjajahan, tidak ada orang Islam menjajah di dunia, tidak ada. Jadi negara Islam, kalau menaklukkan ya dengan peperangan, karena memang zaman dahulu memang zamannya seperti itu. Belum ada undang-undang internasional yang melarang invasi terhadap negara lain. Jadi siapa yang kuat, yang menang itu zaman dulu. Jadi tidak ada kok terus dijajah, yang kalah kemudian dijajah. Kalau orang Islam menaklukkan negara lain, yang kalah silahkan memeluk Islam kalau mau, yang tidak mau ya boleh meninggalkan negara tersebut atau boleh berdiam diri di negara tersebut, tetapi membayar pajak. Nah, itulah hebatnya orang Islam, sangat bijaksana, membiarkan agama lain atau orang lain hidup dalam negara Islam. Ya. Semua gambaran yang tadi, gambaran di Majapahit, kemudian di Sriwijaya, kemudian di negara Indonesia setelah datang agama Islam ke Indonesia, yaitu menandakan bahwa kehidupan bangsa Indonesia pada masa kerajaan itu, kalau Islam ya kerajaannya kerajaan Demak, kemudian kerajaan Pajang, dan lain sebagainya. Jadi itu menandakan kalau kehidupan beragama di Indonesia sangat harmonis, sangat rukun, sangat toleransi, ya toh. Tidak ada pemaksaan terhadap agama lain yang bukan temannya. Itu menunjukkan bahwa hal-hal yang dilakukan itu kalau disesuaikan dengan Pancasila, itu berarti semua tindakan orang-orang yang hidup pada zaman dulu di Indonesia itu sudah menjiwai nilai-nilai moral yang ada dalam Pancasila. Nilai keagamaan tadi, sila ketuhanan yang Maha Esa. Belum lagi nilai persatuan. Jadi mereka bergotong royong, kemudian bersatu padu, meskipun waktu itu belum bisa mengusir penjajah dari Indonesia, tetapi sejarah mencatat bahwa perlawanan bangsa Indonesia dalam mencegah atau dalam mengusir penjajahan di dunia, penjajahan di Indonesia khususnya, jadi tidak pernah pudar. Jadi bangsa Indonesia, raja-raja di Indonesia dari dulu juga tidak suka dijajah. Selalu mengusir penjajah meskipun waktu itu belum berhasil. Ya, yang berhasil ya sampai dengan proklamasi 17 Agustus itu baru kita berhasil menjadi negara yang merdeka. Kemudian benih-benih kehidupan yang dilandasi oleh nilai-nilai moral Pancasila itulah yang kemudian dijadikan sumber pemikiran dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Dipikir, Pak Karno mikir, oh zaman biyen nenggun Sriwijaya ning Majapahit aman, berpedoman pada ini, berpedoman pada dieling-eling. Oh, semua hidup damai. Itu karena percaya adanya Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Semua sayang pada sama manusia, orang yang sakit ditengok, orang yang kecelakaan dibantu atau ditolong, diobati. Itu kemanusiaan yang ada dalam kita. Maka hal-hal yang demikian dijadikan pedoman dalam merumuskan dasar negara. Perumusan dasar negara Indonesia dilakukan melalui sidang BPUPKI. Ya, tadi zaman dulu itu sudah dibentuk
Jepang yang bentuk karena Indonesia ngotot ingin merdeka. Mestinya Indonesia mau diberi hadiah merdeka oleh Jepang, tetapi bangsa Indonesia tidak mau. Ngotot bangsa Indonesia Jepang membantu bangsa Indonesia, membantu jadi bersama-sama membentuk namanya BPUPKI, Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. Loh kok tidak belum merdeka kok dibantu Bu? Ya, karena bangsa Indonesia sudah mencium aroma kalau Jepang itu mau kalah. Jadi titik-titik Jepang dibom, titik-titik Jepang pesawatnya ditembak, titik-titik pesawat Jepang hancur ditembak oleh sekutu dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa Jepang di akhir Perang Dunia Kedua sudah mau kalah. Karena Jepang mau kalah, otomatis Jepang nanti kalau kalah harus pergi dari Indonesia. Itu bangsa Indonesia sudah tahu. Jadi bangsa Indonesia ngotot ingin merdeka, ingin membuat dasar negara dulu karena sudah persiapan. Kita emang merdeka guys, persiapan. Dibuatlah BPUPKI. BPUPKI kemudian mengadakan sidang. Sidang yang pertama itu tanggal 29 sampai 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Dari 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Ya. Karena sidang tentunya berbagai macam pendapat masuk. Orang-orang pada usul. Dasar negara, ada yang mengusulkan ini, mengusulkan ini, mengusulkan ini, mengusulkan ini. Secara garis besar, rumusan Pancasila yang diusulkan yang kelihatannya wah luar biasa itu ada beberapa. Yang pertama adalah rumusan Pancasila yang diusulkan oleh Bapak Muhammad Yamin. Isinya adalah tentang 5 asas dasar negara Indonesia merdeka. Yaitu yang pertama, A, peri kebangsaan. B, peri kemanusiaan. C, peri ketuhanan. D, peri kerakyatan. E, kesejahteraan rakyat. Ya. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas atau dasar negara yang dinamakan Pancasila. Itulah tonggak lahirnya istilah Pancasila yang diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Oleh karena itu pada tanggal 1 Juni disebut dengan hari lahir Pancasila. Untuk memperingatinya sekarang pemerintah meliburkan secara nasional. Yang pegawai negeri libur, guru libur, buruh perusahaan libur, karyawan BUMN libur semua untuk memperingati atau untuk mengenang bahwa tanggal 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Di rumah, orang mengibarkan bendera merah putih 1 tiang penuh. Ada yang bupati memerintahkan selama 4 hari. Ada lagi bupati yang memerintahkan selama 7 hari merah putih dikibarkan. Ada yang selama 1 hari saja wali kota memerintahkan agar bendera merah putih dikibarkan pada tanggal 1 Juni. Nah, itu semua adalah untuk memperingati hari lahir Pancasila. Kemudian isi rumusan Pancasila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno itu apa? Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia.
Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga atau C, mufakat atau demokrasi. Yang D, kesejahteraan sosial. E, ketuhanan yang berkebudayaan. Sidang pertama ini belum tuntas. Rumusan dasar negara masih menjadi perdebatan. Jadi semua ingin menunjukkan dirinya bahwa ide dia tentang dasar negara yang paling benar, yang paling bagus, yang paling hebat, tetapi belum disetujui secara penuh oleh forum tadi, oleh orang-orang atau tokoh-tokoh BPUPKI yang bersih, yang jadi masih debat. Maka untuk menuntaskannya dibentuklah panitia kecil yang bertugas merumuskan dasar negara. Saking bingungnya, wes saiki dibentuk panitia kecil untuk menyusun dasar negara Pancasila. Ya. Maka selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil atau panitia yang terdiri dari 9 orang tersebut mengadakan sidang untuk membahas dasar negara Pancasila. Panitia 9 tersebut ternyata mampu menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Isinya adalah satu, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, yang mencetuskan salah satu dari panitia 9 itu adalah Bapak Kiai Haji Wahid Hasyim. Bapak Kiai Wahid Hasyim adalah putra dari Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, Bapak Kiai Haji Wahid Hasyim itu adalah ayahanda dari Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Indonesia dan juga tokoh NU, pernah menjadi ketua PBNU. Ya. Jadi tidak salah lagi bahwa Pancasila itu dihasilkan atau merupakan produk dari orang-orang Islam, meskipun ada satu orang yang tidak Islam. Jadi produk orang Islam. Akan tetapi ternyata orang Indonesia dari wilayah timur itu tidak menyetujui butir Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam, karena dia adalah orang Kristen atau Nasrani. Apabila pasal 1 tersebut tidak diubah, maka dia ingin memisahkan diri dari negara Indonesia, tidak ingin merdeka dari negara Indonesia. Karena orang Islam penuh toleransi, mestinya bisa saja tidak peduli, karena Islam waktu itu banyak sekali, ada 90% ya waktu itu. 90% lebih orang Islam di Indonesia waktu itu, tetapi tidak memaksa. Sudahlah, kita merasa bahwa perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dicapai dengan berjuang bersama-sama. Semua warga negara Indonesia, baik dari wilayah timur, wilayah tengah maupun wilayah barat, adalah semua warga negara Indonesia. Maka Pancasila, sila yang pertama, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kemudian panitia
BPUPKI tadi diubah menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidangnya, PPKI juga sidang juga. PPKI melakukan beberapa perubahan-perubahan antara lain menyangkut rumusan Pancasila tadi. Jadi kalau tadi menjalankan kewajiban Islam diubah oleh PPKI menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian rumusan Pancasila yang sah dan benar kemudian dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, jadi demikianlah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga berdasar negara Pancasila, berideologi Pancasila, dan mempunyai NKRI. Pancasila jaya, NKRI harga mati. Karena orang Islam juga merupakan pendiri NKRI. Ketika merdeka tadi, banyak tokoh-tokoh Islam yang ada dalam proses kemerdekaan Indonesia. Jadi berbanggalah yang mempunyai ideologi Pancasila. Mari kita laksanakan, mari kita lestarikan. Jangan sampai Pancasila diganti. Nah, ya sekian, anak-anak harus belajar rajin di rumah. Jangan lupa kerjakan tugas apabila ada bapak atau ibu guru memberikan tugas. Sebelum selesai, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Kak. Tolong keluh, Kak. Tapi aku mau sangken mama Al-Fatihah. Aku lagi mau kan tak pencet stop terus durung tak kan. Berarti di kedua apa berapa? Silang. Silang di. Silang apa? Ini kan mudah. Apa aku goda? Enggak ya. Maka tandingan nu akeh diterang-terang ke diringkes sithik ra ano. Kumpung dadi nanti. Kok recording malah, Mbak? ra ngerti to, Kang.